Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Dimas saking Tuban. Sedikit cerita, Gus. Dulu pas masih di bangku MTS, saya pernah berzikir syirih dan entah itu muncul karomah atau apa, sampai ketika saya mengucap apapun itu terjadi langsung, hingga membuat saya takut. Sampai itu saya tinggalkan lagi, dan setelah 1000 harinya Mbah wafat, saya didatangi itu pas waktu sadar atau tidak sadar. Didatangi simbah. Nggih. Nggih. Dan di situ saya diwejang, carilah repitu dan pituri. Carilah ril Pitu dan pituri. Repitu. Re. re. Rile sepur iku ta? Mboten, Mbak. Re. RE. Oh, RE. Nggih. Repitu. Sama ripitu. Pripun? Apa re iku? Lah niku yang saya pengen tanyakan itu. Walah, ngoten. Re dengan ri. Soalnya sudah meninggalkan zikir siri yang sudah lama karena takut. Nggih. Sama satu lagi, saya pernah bertemu yang biasa berjalan di jalan dan diwejang. Satu tiada dua, dua tiada tiga, dan seterusnya. Dan semua itu kosong. Dan itu apa, Gus? Sudah, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula saking Surabaya, Gus. Nggih. Nami kula Pak Rois. Nggih. Simo Surabaya. Kala winginane niku ten kampung kula ngadakaken megengan bersama. Kebetulan kula dikengken mimpin. Dadi kula waosaken tahlil. Perasaan kula ya napa sih ahli kubur iki nek rumangsa seneng kula wacaaken dzikirullah sing sempurna. Nggih. Terus ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafa. Nggih kula wacaaken syariate la ilaha illallah. Tarekate la ilaha illallah. Kula lanjut nggih, la ilaha illa anta. Kula tutup kalian la ilaha illa ana. Ben arwah niku seneng karep kula ngoten, ben mboten mangan sego asem ae, ben prasmanan karep kula ngoten. Tibake mantun acara tahlil minjingi kula niku ditimbali kalih Pak RT, Pak RW dikumpulno ten balai RW, ditatar ngoten kalih tokoh masyarakat, tokoh agama. Maksude sampean niku ini napa sih Pak Rois? Kok sampean maca
la ilaha illa ana. Apa sampeyan iku Gusti Allah nggih. Saderenge kula jawab, kula sukani wawasan. Sampeyan iku nek sekolah ya teko SD munggah nang SMP. Nek SMP munggah nang SMA. Engko terusno nang perguruan tinggi. Ben oleh gelar sarjana. Ten Islam iki ngoten. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafa. Sampeyan iku nek teko syariat munggah nang tarekat. Mantun tarekat munggah nang hakikat. Mantun nang hakikat munggah nang makrifat. Ben oleh gelar makrifat. Terus sing sampai-no ya la ilaha illa ana iku lho sing tak takokno. Terus sing ngoten Gus. Nggih kula jawab, sampeyan niku la ilaha illallah iku sing ngambang, guru ngeroh. Iki tak dudukno barange iki lho. Nang ngarepe sampeyan, nang jero atine sampeyan kok gak gelem. La ilaha illa ana iku wiriten dalam hatimu ben nyambung. Nggih mboten purun. Aku cuman nyampe notok. Gelem ya gawin, gak gelem ya buakan nang kali kono. Wong aku nyampe no. Ben padha-padha ben podo-podo ngerti kan ngoten Gus. Terus beliau-beliau itu memang keras, nggak boleh Pak Rois, nggak boleh la ilaha illa ana sampai nggak boleh. Saya melarang. Pertanyaan saya diteruskan nopo mboten ngeten. La ilaha illa ana niku terusaken apa mboten? Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaannya itu diteruskan atau tidak, jawabannya di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Tapi sebelum kami sampaikan ayat tersebut, memang kula mboten nyalahke Pak RT, Pak RW, tokoh agama kuwi mau. Sebab apa? Anta wa ana itu tidak terucap. Itu terucap manakala ilmu untuk masuk di anta bagaimana, di ana bagaimana. Ilmunya yang disampaikan anta wa ana rapopo. Tapi ketika saat sampai pada ana, ini ada dua makola. Artinya boleh hanya di dalam diri Anda, berarti tidak keluar. Boleh tidak, artinya boleh untuk yang lainnya, berarti harus keluar. Dasarnya apakah diteruskan atau tidak, kita lihat di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad dalam Gusti, aku tidak pernah Allah iki mengutus utusan sebelum dirimu, termasuk dirimu, illa nuhi,
kecuali dia harus mengemban wahyu intiku. Artinya apa, Pak? Beliau wajib, para rasul itu menjelaskan maksud la ilaha illa ana itu bagaimana? Wajib. Artinya rasul siapapun tidak ada yang tidak menjelaskan tentang maksud illa ana. Gak ada, semuanya menjelaskan. Semuanya menjelaskan. Sebab dengan ilmu yang dijelaskan tentang illa ana, di belakangnya itu fa'budun, supaya bisa menyembah dengan sebenar-benarnya kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Lah, untuk menjelaskan tentang illa ana, proses awalnya itu anta dulu. Bagaimana anta itu? Dikupas. Akhirnya di dalam anta itu engkau atau kamu, berarti kalau kita bicara kamu dalam arti bahasa, berarti dekat. Kalau huwa jauh, apalagi apalagi Allah, nama. Makanya sering saya katakan, selama ini saya bicara Mbak Desi Ratnasari, tapi wujudnya gak tahu ketemu. Apakah itu dikatakan cinta yang benar? Tidak, nggak bisa. Kalau sudah bicara tauhid anta, sudah merasa kalau Allah itu dekat pada kita, maka kita ada dalam hati akan muncul satu kesadaran bahwasanya kita selama ini menjauh dari Allah, mengatakan Allah jauh, kita berlaku dolim pada Allah. Sehingga mengapa dalam surat Al-Anbiya 87, subhanaka inni kuntu minadh dolimin. Merasa dolim selama ini kita, kesadaran ada. Karena Allah sudah dekat. Nah, disitulah nanti ada yang namanya tahapan-tahapan di dalam anta. Pertama, di situ nanti kita akan dimasukkan di dalam tahapan su'aul basyirah. Rasa atau iman yang benar. Ingat, iman yang benar adalah ihsan. Inilah proses perjalanan Anda untuk menafikan diri. Ruh, di dalam ruh ada imanul haq, rasa tadi. Di dalam imanul haq itu ada nur makrifat. Di dalam nur makrifat ada Allah. Ruh akan bisa sampai bertemu Allah melewati ruh itu harus masuk di dalam imanul haq, rasa. Kalau kita bicara rasa itu enggak pernah bohong. Kalau ini wedang kopi mesti terasa kopi. Kalau ini wedang degan ya terasa degan. Kalau enggak percaya jajal. Ya. Artinya imanul haq itu jatuhnya di ihsan. Jatuhnya di ihsan. Jatuhnya di ihsan. Ihsan itu benar. Sebab apa? Sebab hati jenengan itu sudah menerima dinut tauhid. Akhirnya muncul rasa yang benar.
muncul iman yang benar. Iman yang hanya pada Allah di dalam aspek apapun yang berperan. Sudah tidak lagi menuduh dan beriman yang menolong saya tetangga. Sudah tidak lagi dalam hati jenengan beriman yang memberikan petunjuk, membimbing kita adalah klason. Tetapi kita sudah mengatakan dan beriman semua adalah Allah. Nah, ketika ruhaniyah itu selalu mengasah dzikir sirul asrar di dalam su'aul basyirah, maka kata Allah, di dalam imanul haq itu ada nur makrifat, ada cahaya. Ini Pak, ini nanti proses Anda kholwat ya. Kalau secara khusus nanti Anda akan menemukan satu cahaya makrifat. Masuk di dalam satu alam yang Anda tidak tahu siapa-siapa, alam yang tak terbatas, padang, terang benderang, enggak panas, tapi terasa dingin. Tidak ada siapa-siapa. Itu kalau nanti sudah kholwat. Loh, di dalam nur makrifat itu ada Allah. Laksana gini Pak. Kegelapan alam muhadoroh ini kita bicara masalah jasmaniah ya. Tadi kan secara rohaniah. Jikalau lampu ini tidak dinyalakan, mesti gelap. Kalau gelap, kita tidak bisa melihat apa. Lah, bisanya kegelapan ini akan hilang, maka wajib didatangkan cahaya lampu ini. Ya, cahaya lampu ini akan datang manakala listriknya tidak mati. Kalau siang mataharinya itu harus naik, tidak tengok-tengok ning nisor. Istilah kita ruhaniyah. Jikalau jagat hatimu itu jadi terang, rasa itu kudu, iman itu harus muncul. Harus muncul. Istilah bahasa mata harus melek. Tutupnya mata ini harus hilang. Apa yang menutupi mata sehingga gelap? Karena katarak. Apa tutupnya hati ini sehingga kita tidak terang jagate ati terhadap Allah? Hubus syahawah, kesenangan-kesenangan yang bersifatkan duniawiyah. Itulah yang disebut masyaallah. Kalau hikam disebut al-aghyar, perkara-perkara selain Allah. Akhirnya jatuhnya iman kita pada selain Allah. Lah ini yang menutupi. Akhirnya mata hati kita disebut mata hati yang gelap. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Berpenyakit. Mengapa harus berpenyakit? Karena ketika saat dinu tauhid disampaikan, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Enggak percaya. Sehingga ketika kita tidak percaya, khatamallahu ala qulub, Allah mengunci, menutup hati kita. Dengan apa? Ya dengan kealiman kita, dengan kesugihan kita, kekayaan kita. Dengan merasa kita lebih baik daripada orang lain. Tak simpulkan dengan keakuan diri kita yang ada. Inilah Pak. Allah mengunci, Allah menutupi hati kita dari nyatanya Allah. Nah, biar itu dibuka oleh Allah, iman kita jangan menghadap selain Allah.
Iman kita harus hanya pada Allah ini. Otomatis kita harus percaya dengan apa yang disampaikan oleh Allah lewat Kanjeng Nabi utusannya yang sekarang diteruskan oleh tabi'ina sholihin. Itulah ku sebut sebagai guru akhirat kita. Cirinya beliau itu membawa ajaran yang menjadikan ruhaniyahmu ikut tentram. Cirinya beliau itu akan menarik ruhaniyahmu untuk menghadap kembali kepada Allah. Beliau nggak mungkin mengajarkan kau menjadi dunyamu sukses, bisnismu lancar, biar menjadi DPR sukses, menjadi presiden sukses. Beliau tidak seperti itu. Beliau yang hanya mengajarkan tentang ilmu kaweruh, tentang dinut tauhid. Hanya itu. Beliau itu gitu. Nah, setelah imanul haq, rasa itu muncul di dalam diri Anda, maka Allah dawuh, nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. An-Nur 35. Cahaya makrifat ini hanya diberikan terhadap hamba yang beliau kehendaki untuk menerangi jagatnya hati dan mengusir kegelapan hati. Istilah penyakit hati, Allah membersihkan kotoran-kotoran hati tadi. Dibersihkan karena itu yang menggelapkan. Diusir oleh Allah. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jelas. Berarti nur makrifat itu hanya diberikan hamba yang selalu fal ya'mal amalan sholihan, berzikir. Baru cahaya datang. Ketika cahaya datang, gelapnya hilang betul. Hilang seketika itu. Yang tadinya kita tidak bisa melihat di depan kita ini ada apa, ketika lampu ini menyala, maka terlihatlah semuanya. Artinya apa Pak Bu? Ketika nur makrifat itu jatuh di dalam hati Anda, maka sing nyoto yang nyata itu hanyalah Allah. Selainnya tidak nyata, fana, termasuk keakuan diri, fana. Berarti yang menjadikan padang itu nur makrifatnya? Bukan. Gus tambah bingung aku ngaji. Mang cari katanya cahaya itu yang mengusir kegelapan. Kok sekarang tak tanya kok bukan? Ngetutno sampean tambah bingung kabeh aku ngaji ini. Gak apa-apa bingung sih. Biyen aku ya bingung. Tapi bingungku dulu itu gak seperti bingung jenengan. Bingungku dulu itu nyun sewu, oleh karena masyayikh itu menyampaikan dengan bahasa kinayah, isyarah, tambah bingung. Nek jenengan orang. Berarti yang mengusir kegelapan itu adalah listrik, mang lho Pak. Coba listrike ora muncul apa muncul cahaya? Berarti yang mengusir kegelapan itu bukan cahaya, tapi hakikate yang mengusir nafsu kegelapan ini bukan nur makrifat, tapi hakikatnya adalah hidup. Itulah Allah Subhanahu. Nah, kudu sampean sendekno ning kuno. Memang secara dohir proses keilmuan ini ruh imanul haq nur makrifat seperti cahaya ini yang menghilangkan padahal nur makrifat yo si makhluk. Imanul haq yo si makhluk. Ruh ya si masih
makhluk. Sampai nek kepingin mi'raj iku hanya sekejap ketemu Allah, langsung ae aku Allah. Iku nanti dengan sendirinya akan muncul tanpa jenengan rencanakan. Sing penting jenengan sakniki ngembangno imanul haq, nur makrifat akan dijatuhkan Allah, akan muncul sendiri. Nyuwun sewu, mengapa Pak RT, Pak RW, tokoh agama menyalahkan jenengan sehingga tidak boleh menyalahkan? Karena beliau memandangnya dari sisi makhluk. Makhluk siapapun nggak boleh mengucapkan la ilaha illallah. Memang terkesan ngaku-ngaku sebagai itu Tuhan. Beliau tidak bisa ainul basyirahnya melihat hidupnya, melihat Allahnya yang berucap. Nggak bisa. Sama dengan kita. Jenengan kalau imanul haq belum jenengan bangun, zikir rasa belum sampai bangun, mohon maaf, siapapun kita akan menuduh sing ngajiku klason, sing memberikan petunjuk klason. Saya coba kalau dikembalikan dalam surat Al-Qasas tadi, ini langsung Rasulullah loh ya. Kelasan yang ketemu piro. Ini langsung Rasulullah. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kaum Muhammad itu tidak bisa memberikan petunjuk walaupun terhadap orang dekat kamu yang kau cintai. Lah terus yang memberikan petunjuk siapa? Walakinallaha yahdi may yasha. Yang kasih petunjuk adalah Allah terhadap hamba yang dikehendaki. Biar jenengan gak bingung gini. Urip Allah bertajali terhadap Muhammad, mengizini petunjuk itu diletakkan Muhammad untuk diberikan kepada umat. Logikanya begini, saya pemborong Pak, saya pingin borong ini apa ini? Gedong, oke. Saya dapat job pemborong. Otomatis saya harus mencari tukang dan kuli. Lah gitu toh. Oke. Yang bekerja secara dohiriyah, tukang dan kuli. Tapi saya hakikatnya yang memiliki ini. Pekerjaannya kuli bisa bekerja, tukang bisa bekerja karena saya. Karena saya pemborong. Artinya kuli dan tukang tidak akan melakukan aktivitas pekerjaan ini manakala tidak saya perintah. Artinya Bapak Ibu, Rasulullah tidak akan pernah memberikan hidayah, petunjuk terhadap umat manakala tidak diizini oleh Gusti. Yes. Nek ini clear nggih? Clear. Tapi ada yang tidak begitu Pak, kesuwen. Jadi kau bau. Innani anallah. Lah. Nggih niki ndadekno bingung umat, akhirnya di situ suasana menjadi keruh. Dan jenengan digawa nanggone balai RW. Nek pertanyaannya apakah ini saya teruskan? Melihat dari surat Al-Anbiya 25, wajib Rasulullah itu menyampaikan maksud la ilaha illa ana. Wajib. Tapi sampean proses. Nek mboten sampean proses, kalau tidak kita terangkan secara proses, bingung wong-wong niki. Jadi kita proses dari anta menuju ke ana, baru lanjutkan. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum.
channel iku lho, bukaan channel video. Ganti kabel ngono ae lah wis. Bolak-balik aku ngomong kabel ae lho, kabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Gus, Cih, saya dari Jember yang biasa gabung di Asalam Tembok Rejo. injih, monggo. Heru Cahyudi nama saya. Kami ingin tanyakan terkait dengan amalan tertolak. Selama ini dari muda, dari kecil kita mengerjakan amalan-amalan sesuai dengan akidah. Tetapi karena belum sampai kepada hakikat ma'rifat, maka amalan itu tertolak. Sehingga ke depan atau harus mengulangi seperti haji, umroh, ataupun ini Secara syar'i. secara syar'i. Oke. Apa itu sudah otomatis bisa masuk dalam wayakfir lakum dunubakum tadi, atau masih dalam khatamallahu ala qulubihim dan akhirnya la tunsorun di akhirat? Mohon maaf, demikian pertanyaan Nggih. kami. Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kesadaran di dalam hati kita bahwasanya selama ini kita zalim pada Allah. Tatkala jenengan hati sudah menerima tauhid la ilaha illa anta, itu pasti. Akhirnya kita kembali menilai amaliyah kita saat mulai akil balik, pasti kita akan berkata dalam hati, percuma. Tahu percuma ya? Hubitat a'maluhum, ditolak. Kesadaran dalam hukum pasti itu akan terjadi ketika saat ruhaniyah sudah jatuh di dalam tauhid la ilaha illa anta. Apakah kita itu kalau sudah di situ harus mengulang perilaku seperti yang masa-masa dulu? Mohon maaf, Allah sudah kasih sinyal di dalam surat Ali Imran 31 kemarin, wa yaghfir lakum dzunubakum. Kesalahan-kesalahan itu akan diampuni oleh Allah jikalau kita melepaskan iman selain Allah. Berarti kesalahan ruhaniyah kita yang berpuluh tahun berbuat dolim pada Allah itu diampuni. Apakah kita harus melakukan seperti yang kemarin dulu secara syariat, tapi di situ juga disertai hakikat? Jawab saya, lihat kondisi. Contoh misalkan jenengan ini haji, ya dah. Apabila ada kesempatan dan Allah memberikan kesempatan, pasti Allah itu akan mendatangkan syarat-syaratnya secara syar'i. Pasti. Tidak lepas dari biaya. Mesti diberikan Allah biaya. Kalau pertanyaannya apakah itu harus kita lakukan secara syar'i, melihat sikon. Yang jelas iya, manakala sikonnya itu
mendukung. Itulah yang dimaksud Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Berlakulah kau seperti apa yang telah kau melihat bagaimana aku berlaku. Apa berlakunya Rasulullah? Jasmaniyahnya itu menjaga hukum syariat, ruhaniyahnya juga menjaga hukum hakikat. Inilah akhlak istimaiyah dengan ilahiyah. Berarti ketika saat berlakunya hukum dohir, ruhaniyah jenengan boten ngaku kalau kita yang melaku, itulah makrifat. Akhirnya sallu ada yang mengartikan sholatlah. Sholatlah kau seperti kau melihat bagaimana aku sholat. Kita enggak menangi zaman Rasulullah, berarti diteruskan oleh tabi'ina sholihin. Sebetulnya itu laku semuanya, Pak. Berarti kalau saya simpulkan, laku dohir tapi dadi batin, laku dunia tapi dadi akhirat. Bahkan ini juga dimunculkan satu hadis sahih. Apa? Aku tidak diutus oleh Allah ke bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithu liutammimma makarimal. Iku maksudnya akhlak tatanan dohir, akhlak tatanan batin, iki maksudnya. Jadi kesimpulannya nggih. Iya, lakukan, tapi jenengan tetap melihat sikon. Tetap melihat sikon. Mungkin dalam hukum syariat jenengan pernah mendengar, jikalau kau tidak mampu berhaji, kamu sholat berapa waktu itu sudah dikatakan ibadahnya nilai seperti haji. Haji ku apa tuh Pak? Labbaik Allahumma labbaik. Sampai menghadiri undangan Allah, la syarika laka labbaik, dan tidak membawa persekutu. Artinya sampai menghadap kepada Allah, kepada Tuhan, tanpa ada perserikatan. Artinya aktivitas apapun tanpa terkecuali. Jikalau hatimu lepas keakuanmu diri dan muncul keakuannya Allah, maka itulah hakikatnya haji. Berarti pantawino haji. Ayo dek haji dek. Malam Jumat ayo haji. Loh iya Pak. Haji iku sing paling berat ada kaitannya dengan syahwatul farji. Niku sing paling berat. Ketemu Allah susah. Tapi selain syahwatul farji gampang. Tapi bukan berarti susah itu, angel itu nggak bisa dilatih. Nek kumpul ambek bojo latiyono, atimu melepaskan diri. Memang awal jenengan gak iso koma Pak, gak iso ngadeg. Gak apa-apa. Sing ngarakno, sing gak ngadegno ya sapa? Ngoten mawon. Suwe-suwe tambah melungker enggak. Nanti ada waktunya tersendiri. Karena dewasa enggak apa-apa. Selain syahwatul farji, syahwat yang lainnya itu sangat mudah. Itu kalau sudah kita latih. Syahwat itu apa sih Pak? Kesenangan yang bersifatkan selain Allah. Kesenangan yang bersifatkan selain Allah. Itu kalau tidak kita latih sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa. Pak nyun sewu, akhirat iku gak adoh Pak. Gak adoh. Tidak sejauh apa yang dulu waktu kita itu dikenalkan tauhid Allah dan huwa. Wah besok nek dino kiamat wis ancur. Bukan itu Pak. Akhirat iku di depan jenengan. Tapi syaratnya jenengan akan bisa masuk ke akhirat, tinggalkan dunia ini.
Logikane Rasulullah bisa akan bertemu Allah hanya lewat Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan dari masjid ke masjid dunia ini. Inilah hukum syariat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wis, komah. Iki hukum syariat. Dari masjid ke Masjidil Haram Mekah, Masjidil Aqsa ke Palestina. Loh, iku dunya, Pak. Lah Mi'raj perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha Mustawa, tapi di dalam surat Al-Isra ayat 1 tidak disebutkan Mustawa Muntaha, Muntaha Mustawa, enggak. Cuman disebutkan gini, alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Iki nek coro nyun sewu, hati sampean tidak bisa menerima dino tauhid, gak paham ayat ini. Ada urusan dengan linuriyahu, cahaya. Itu ternyata Bapak Ibu lihat ke papan. Inilah ada kaitannya proses ruhaniyah, tinggalkan selain Allah lewat imanul haq, cahaya makrifat, akhirnya sampai ke Sidratul Muntaha Allah iki. Duduk dodeng dokur ngoten. Enggak jauh, Pak. Allah kan dekat, Pak ya? Dekat. Harus tinggalkan dunia. Berarti jenengan numpak pesawat, nek kepingin dunyane iku enggak ada, numpanglah pesawat, nanti pesawat semakin ke atas, dunia ini semakin gak ada, semakin kecil. Gedung-gedung ini waktu kita ada di dunia besar, Pak. Coba naik ke pesawat, kecil. Bahkan nanti pada satu titik Sidratul Muntaha, gambarin dunia sudah tidak ada. Ngerasa numpak pesawat, Gus. Wong kula niki termasuk golongan orang miskin, gampang nek gelem tak wane dhuwit 20.000 tuku geber. Cantol nang buntute pesah wis melok mendukur. Engko lak sampean melihat dunia enggak ada. Iya. Dunia gambarnya tidak ada. Itu maksudnya siapapun panjenengan bila mana ruhaniyah ini kok terus mendawamkan istiqomahkan dzikir sirul asor, maka nur cahaya itu akan datang, maka disitulah penghapusan bentuk-bentuk wujude dunia. Pandangan ruhaniyah, nek pandangan mata dohir ya tetap dunia masih ada. Pandangan ruhaniyah jenengan selain Allah sudah tidak maujud, la maujudan illallah. Lekaslah kau Mi'raj biar sampai ketemu Allah. Begitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah kita harus mengulangi melakukan hukum-hukum syariat itu melihat sikon sampean ikut dihadapkan Allah bagaimana? Monggo sak kersa. Istilah bahasa jenengan wong Islam, ibadah mahdhuf yang murni, oke, secara jasmani jalankan. Ibadah ghairul mahdhuf yang tidak murni seperti kerja, nyun sewu, makan, minum, apapun lakukan. Tapi jadikanlah ini nilai ibadatun makbulah, sebab kita sudah didhawuhi Allah dalam surat Al-Qayyimah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha. Tidak diperintahkan kamu sekalian ruhaniyah kecuali hanya menyembah, bertemu kepada Allah. Artinya segala aktivitas apapun jalankan. Yang jasadnya Anda agama Nasrani, patuhi syariatmu di dalam kenasraniannya itu bagaimana. Tapi jadikanlah ruhaniyahmu bertemu Tuhanmu di situ.
Yang Hindu, Buddha silakan, syariatih monggo, patuhi secara kehinduanmu, kebudaanmu, tapi ruhaniyahmu harus bertemu Tuhan di situ. Syaratnya cuman loro. Satu, terus bangun imanul haq atau rasa. Yang kedua, jangan ada iman dalam hatimu ketika saat melakukan perbuatan apapun selain Tuhan dalam hatimu. Jangan. La taj'alu ma'allahi ilahan akhara. Jangan pernah menjadikan selain Allah di dalam hatimu. Jangan. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus. Allah berfirman di surat Fussilat yang sering Guson kutip. Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim ala innahu bikulli syai'im muhit. Namun di ayat lain juga Allah berfirman di surat At-Tolak ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi seolah-olah itu bertentangan atau bagaimana Gus? Nah, jadi pertanyaannya bagaimana korelasi atau benang merah antara kedua ayat tersebut? Terima kasih untuk penjelasan dan sebentar. Itu surat At-Tolak. Iya, surat At-Tolak ayat 12. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Antara dua ayat tersebut aja tuh Bos. Surat At-Tolak itu surat keberapa mungkin bisa dikasih tahu? Surat 65. Iya, surat ke-65 ayat 12. Ya mungkin itu Gus pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah yang menciptakan 7 langit dan bumi. 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku kepadanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Gini Pak, di sini ada 2 sudut pandang. Biar kita tidak menuduh antara ayat 1 dan ayat lain itu berseberangan. Sebab tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran antara satu dengan yang lain bertolak belakang, tidak ada. Tadi di dalam surat Fussilat menyebutkan segala sesuatu itu yang meliputi Allah. Kalau di dalam surat At-Tolak ayat 12 ini Allah menciptakan. Ini ada 2 pandangan. Pandangan secara syariat dan pandangan kacamata hakikat. Pandangan secara jasmani juga pandangan ruhani. Ketika kita memandang hanya satu kacamata, pasti seakan-akan terkesan bertolak belakang antara menciptakan dan meliputi. Antara menciptakan dan meliputi. Sudah jelas antara yang diciptakan dan yang menciptakan tidak sama. Baik dari dalil akli maupun nakli, semua mengatakan tidak sama. Oke, kacamata syariat bisa kita terima kalau Allah tidak sama dengan yang diciptakan. Dan Allah menguasai di situ. Otomatis mohon maaf, kalau kita masukkan dalam bahasa meliputi,
kita memandang dari kacamata syariah saja, pasti ini seakan-akan ada gap antara melimputi dan menciptakan dan juga menguasai. Lah, biar tidak ada kontroversi di antara dua ayat, pandanglah dari sisi hakikat. Kalau kita memandang dari sisi hakikat, pertama memang ada dua, anta dengan ana. Ana sebagai penyaksi, anta yang disaksikan. Berarti ada dua. Ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Mohon maaf, masuklah di dalam keahatan Allah. Otomatis ada proses yang namanya ahadiyah menuju ahad. Syuhudul wahdah fil kasroh. Pandanglah satu di dalam banyak. Artinya Bapak Ibu, kita sudah tidak lagi ada sebutan yang bersaksi dan menyaksikan. Yang menyaksikan dan yang disaksikan sudah nggak ada. Sudah tidak ada lagi nama ruh dan sudah tidak lagi yang namanya kholik atau bahasa kita Allah. Sebutan-sebutan itu tidak ada. Sehingga antara melimputi dengan menciptakan itu bahasa itu sudah tidak ada. Berarti siapa? Mohon maaf, bahasa anak ini loh Pak sing kula maksud iki lho. Ini kalau ditarik boleh yang melimputi. Ini yang ditarik boleh yang menciptakan. Ini bisa ku tarik yang menguasai. Tapi bukan perkarane yang dikuasai itu ada. Yang dilimputi itu ada. Kalau yang dilimputi itu ada, berarti Allah butuh tempat. Butuh tempat. Berarti nemplek Gusti Allah nanggone makhluk. Padahal ora. Gus tambah bingung. Ngopi dhisik. Sing kentel nek ngopi. Sing kentel. Memang bingung, Pak. Saking bingungnya akhirnya jenengan digawa nang balai Balai RW. Nggih. Memang ngaji tasawuf, ngaji tauhid iku bingung no akal. Tapi jernih no ati. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Urusan date Allah ojo dipikir. Wis tah bingung pedhot ndas iki kok. Tapi kudu mlebu ning manah. Tafakur kuwi ambek ati, ambek ruhaniyah. Makanya ada yang WA saya, Gus saya dzikir kok awakku panas dasku ngeluh. Jawabane iku persoalane karena sirul asr sampai lebokno kepala otak. Padahal sirul asr iku hubungannya dengan imanul haq, rasa itu di hati. Kok urusan dunia masuk masalah gulu sampai kali gulo ke atas durung dipedot, belum di off kan. Kalau ini belum di off kan, siapapun kita urusan dunia melebu makbleng. Apalagi besok itu jatuh tempo nyaur utang. Wes masuk menit ditagih nggak ada, wes mbelawani. Terus bagaimana untuk meng-off-kan leher ke atas? Bagaimana? Wes sing ngofno iku Allah. Urip ning awak jenengan.
Yang meniadakan keakuan diri juga Allah. Hidup itu bukan kita. Kita nggak bisa. Cukup tugas kita illa liya'budun. Tugas kita adalah memfungsikan, mohon maaf, dzikir sirul asr itu. Nanti Allah sendiri yang meng-off-kan. Itu kalau ngomong sistem, teori, jenengan kudu meng-off-kan ini. Harus meniadakan keakuan diri. Caranya harus selalu menyibukkan hati rohaniah itu di dzikir rasa. Tidak memandang aktivitas kita. Apakah aktivitas secara syar'i atau di luar syar'i? Tidak melihat itu. Sing penting atimu iki bagaimana cara lepas diri alias tidak rumongso kalau kita yang melakukan. Jadi Pak, itu biar tidak kontroversi antara melimputi, menciptakan, menguasai, kita lepaskan teori-teori kacamata secara syar'i. Memang benar, secara syar'i awalnya kita mempelajari itu sehingga ada istilah perbedaan antara makhluk dengan kholik. Niki memang proses penyembahan di situ. Tapi dikatakan untuk makrifat bertemu biar tidak ada kontroversi dan kita tidak menuduh bahwasannya Allah butuh tempat. Syaratnya selain Allah harus kita lepas, termasuk sab langit bumi 7, termasuk Allah melimputi, hilangkan. Kalau sudah itu hilang maka tinggallah ahad. Ahad itu tunggal, nggak ada yang lain. Inilah kemurnian bertauhid. Gambarane ning ati sampean iki, aku sing muncul iku aku Allah. Dalam hal apapun. Lah ini akan muncul dengan sendirinya seiring berjalannya waktu hatimu berzikir sirul asr menuju fana'u dzikri. Makanya mengapa kita harus selalu membangun syu'aul basyirah? Itu nanti kita akan masuk di dalam tahapan kedua, ainul basyirah. Apa ainul basyirah? Bertemu. Ruhaniyah bertemu Allah. Bukan perkaranya yang disebut bertemu itu roh dadi siji ambek Gusti Allah, ndak. Yang disebut manunggaling kawula kelawan Gusti bukan kawula itu sok tunggal nang Gusti, ndak. La ibsorun fana aran roh wa mubsorun aran Allah, enggak ada. Wa basorun untuk melihat sudah tidak ada. Terus yang ada apa? Yang ada sebetulnya ya yang ada. Bingung Gus? Oke, gini. Iki meja Pak. Oke, meja ini. Meja katakan ada. Di bawah meja, di atas karpet itu disebut longan. Oke, meja kita habisi. Seret. Enggak ada. Kita ngucap mana longan tadi? Enggak ada. Ini. Kita nyebut apa ini? Bagaimana kita bisa menyebut sebagai makhluk lawang kita enggak ada? Yang bisa menyebut itu adalah yang ada. Yang ada ya ini. Enggak mungkin kita yang tidak ada bisa menyebut yang ada. Yang bisa menyebut yang ada sendiri. Makanya ditanya, siapa yang menamakan Allah itu Tuhan? Allah sendiri. Menungso iku isoe bisa nyamung ngaku. Wis gini Pak,
Iki kok diarani tutupi gelas. Sopo sing jenengan biyen niku? Enggak bisa sampean ngomong. Mbahku, lah mbahmu. Ndukure mbahmu sapa? Ya tuku munggah. Wis. Sebutan iku muncul dari yang duweni wujud itu. Inilah nanti jenengan akan tahu roh itu siapa sih? Nur Muhammad itu siapa sih? Allah itu siapa sih? Nanti Anda kalau sudah dikatakan liqa pada Allah, akhirnya jawab sampean, oh bener wong gendeng biyen. Akhirnya ngaten. Sebab siapapun yang berani untuk menyampaikan dinul haq lebih-lebih di mata umum mesti min jinnah. Jangankan saya, Kanjeng Nabi dilokno wong gendeng. Itu. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ini liyudhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Pasti kau akan dibenci. Makanya kula mboten heran nek jenengan wau dilumpukno di balai. Apakah ku teruskan? Lanjut aja. Monggo sak kersa. Jadi Bapak berkenaan dengan surat Fussilat dan surat At-Tolak tadi, itu nanti tidak akan ada kontroversi di antara dua ayat manakala kita pakai kacamata hakikat. Kacamata ruhaniyah. Kalau kita pakai kacamata ruhaniyah sudah tidak akan muncul namanya melimputi, menguasai atau menciptakan. Sab langit 7 tidak ada. Yang ada cuman Allah. Itulah maksudnya asyhadu alla ilaha illallah. Sudah tidak ada selain itu. Oke. Ada lagi? Kita beralih pada ibu-ibu, barangkali ada? Besok itu miturut hisab 1 Ramadan. Hari Ahad. Terserah jenengan derek pundi. Mboten napa-napa. Senin miturut ru'yat bulan. Mboten napa-napa. Cuman bahasaku lo ngilingno, sing melok meneh gak oleh ngelokno sing melok ben. Lah ngoten nggih. Sing melok ben ojo sampak nyeneni sing gak melok blas. Paham nggih? Tergantung Allah yang memperjalankan bagaimana. Wah, rusak Gus nek ngono. Lah apa rusak? Terserah. Lah umpama rusak bagaimana orang Nasrani, orang Hindu, Buddha? Kan gak belas. Tambah gak belas. Lah ngoten nggih. Sasi Ramadan. Makanya saya mengatakan mangkana yarju liqa rabbihi, Tuhan. Siapa yang ingin bertemu Tuhan, ada 2 syarat. Urusan namanya Tuhanmu siapa, terserah. Wong jenenge gegeran. Nama saya ini banyak Pak. Mulai kecil itu dari abah namanya Nasihin, bukan Mukhlason. Bukan. Oleh karena abah itu punya teman mukholid, termasuk Nyun Sewu, Mbah Hamid Pasuruan, terus Pak Gerwojo itu Mbah Ut, Mojokerto itu Mbak Ilyas, wong telu sing geger. Arek kok jenengo Nasihin. Akhirnya diubah ambek wong telu namanya Dintaktung Mukhlason. Oke. Basa wis iku berjalan, akhirnya kula niki sekolah ibtidak ada yang memanggil kula bel. Sebabnya klakson.
Klakson ini lah bel loh. Kelas 6 ibtidak ganti jeneng kula. Ndoke bledek. Masalahnya saya kena beldek. Saya dipanggil klakson, yo noleh. Dipanggil bel, yo noleh. Dipanggil ndoke bledek, yo noleh. Bahasa Indonesia noleh iku apa? Menengok. Jenengan kan punya nama isim lakop toh, julukan toh. Jenengan dipanggil yang bukan nama asli jenengan, panggilan sampean misali kocek. Pasti ketika ada orang nyeluk kocek, jenengan noleh ndak? Noleh. Tuhan itu terserah jenengan manggil bagaimana. Dipanggil Allah noleh. Dipanggil Allah noleh. Sang Yang Widi noleh. Sang Yang Sekerta, Sang Yang Dumadi. Cuman sing nemen iku makhluke Gusti Allah noleh jenengan gak nol iki. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku kata Allah, kami itu lebih dekat dari urat nadi. Lebih dekat. Mengapa kamu tidak tahu? Itu tadi tidak persoalannya. Ruhaniyah kita mata nggak bisa bersaksi dengan benar. Karena ruhaniyah kita ada persoalan, ada masalah. Inilah butuhin jenengan tak bintek pada malam hari ini sampai selesai. Lalu jenengan mendapatkan kepahaman, akhirnya menjadi petunjuk untuk melakukan kholwat dengan benar, membersihkan tutupi hati. Dengan begitu hati jenengan bisa bersaksi dan melihat hanya pada Allah. Penak toh? Nek bar ngono mati ora apa-apa. Nggih, mati ya. Sebab wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati sungguh jikalau kau belum keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Jangan. Ruhaninya, nek jasmaninya asale teko lemah, balik nang lemah. Nek urusan pengen jasadmu gak hancur, gampang. Gembulo karomah. Nggih, bertahun-tahun nggak akan hancur. Lebih dahsyat mana kita dengan Fir'aun? Fir'aun utuh toh. Lebih dahsyat mana? Fir'aun hanya mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang mulia. Terserah. Urusan jasadmu iku mang pengen woto gembulo karomah. Dalane lewat ndi muncule karomah? Macem-macem. Jenengan cukup ngapalno Quran saged. Sampean cukup ngapalno Nadom Alfiyah saged jumlah 1000. Jenengan berzikir sir terus menerus muncul karomah saged. Kula pengen musno. Nah nika ada toh sing musno, tinggal kain itu gampang. Gampang mawon, enak gak ngerepotno si tukang ngubur, budal dewi ilang. Ngoten ta? Gampang. Tapi jenengan dibimtek oleh Allah, ini urusan ruhaniyah. Supaya jenengan iku bisa sangkan paraning dumati. Supaya jenengan iku bisa wa inna ilaihi rajiun. Di situ lho Pak, terserah. Tak pilih karo Gus, monggo sak kersa. Sak kersa. Sak kersa. Paling tidak sampai milih keselamatan ruhaniyah jenengan. Nek pilih karo berarti patuhi hukum syariat miturut bahasa syariat, ya dah? Islam. Dan patuhi hukum hakikat secara bahasa Al-Quran. Jenengan bisa sampai ke makrifat. Injih, ada lagi?
Oh ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Dimas saking Tuban. Sedikit cerita Gus. Dulu pas masih di bangku MTS, saya pernah berzikir syirih dan entah itu muncul karomah atau apa, sampai ketika saya mengucap apapun itu terjadi langsung hingga membuat saya takut, sampai itu saya tinggalkan lagi. Dan setelah 1000 harinya Mbah wafat, saya didatangi itu pas waktu sadar atau tidak sadar. Didatangi simbah. Nggih. Nggih. Dan di situ saya diwejang, carilah repitu dan pituri. Carilah rel Pitu dan pituri. Repitu. Re. re. Rile sepur itu tak? Mboten, Mbak. Re. RE. Oh RE. Nggih. Repitu. Sama ripitu. Pripun? Apa regu? Lah niku yang saya pengen tanyakan itu. Walah, ngoten. Re dengan ri. Soalnya sudah meninggalkan zikir siri yang sudah lama karena takut. Nggih. Sama satu lagi, saya pernah bertemu yang biasa berjalan di jalan dan diwejang. Satu tiada dua, dua tiada tiga, dan seterusnya. Dan semua itu kosong. Dan itu apa, Gus? Sudah, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita manusia dihadapkan 3 makom atau 3 keadaan, 3 alam. Alam kasunyatan, inilah alam muhadoroh, alam jasmaniah. Dan di dalam alam muhadoroh sesungguhnya itu ada alam musyahadah. Di dalam dunia ini kasunyatan itu ada nyatanya Allah. Satu. Yang nomor 2 ada alam mukasyafah. Itu alam tempatnya gaibnya makhluk. Dan itu pun juga ada alam musyahadah. Artinya Allah juga berkuasa di situ. Sebetulnya di dalam alam kasyaf tadi jenengan ditemui oleh simbah, wujud simbah, gambar wujud simbah. Itu adalah alam mukasyafah. Kalau kita mengatakan alam di luar kesadaran. Kedua alam inilah jenengan wajib mencari alam kekosongan. Maksudnya kosongkanlah dalam pandangan hatimu makhluk di muhadoroh kasunyatan ini dan makhluk di dalam kegaiban itu, kosongkan, hilangkan. Hilangkan maksudnya jenengan itu mengosongkan. Untuk mencari kekosongan, gong lewang lewung iku maksudnya adalah alam musyahadah. Tandanya nanti kalau di alam musyahadah yang ketiga ini akan muncul dalam diri jenengan ketika kholwat secara khusus,
Anda akan dimasukkan satu alam tanpa batas. Tidak ada siapa-siapa, bahkan keakuan dirimu itu sudah tidak ada. Yang berlaku di situ adalah innani anallah. Otomatis sampai kudu reri. Tahu reri? Yang tertampil di dalam mukhadharah dan muka syafah. Nyun sewu, kalau bahasa torikoh jenengan mungkin pernah diterangkan 7 latifah. Oke, tak hitung. Mata 2, telinga 2 berarti, hidung 2 berarti 6, mulut 7. Artinya apa? Masuklah kau di latifah itu. Mata melihat, jangan Anda itu merasa kau yang melihat. Itu berarti kau bertemu hidup di situ. Telinga mendengar suara, janganlah kau yang merasa mendengar. Berarti tajalli. Hidung dan mulut. Cuman tinggal 2. Latifah yang 2 itu adalah kubul dan dubur. Makanya mengapa di dalam poso puasa ini Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Bahasa kutiba itu diwajibkan. Tidak boleh tidak. Alaikum, terhadap kamu sekalian apa yang diwajibkan? Asyam, berpuasa. Ketika berpuasa wajib kau menjaga jangan sampai bolongan pitu ditambahi 2 itu kemasukan perkara dari luar. Artinya Bapak Ibu, ketika kau menjaga puasa secara hakikat, Anda tidak boleh nafsu itu masuk lewat 7 bolongan ditambah 2 bolongan itu. Anda tidak akan kemasukan manakala faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalah, menjaga tali Allah yaitu zikir. Baru jenengan gak merasa yang melihat, mendengar, yang berbau, yang mengucap, bolongan ngarep, bolongan buri, udah lepas. Itulah ahad nantinya. Nah, apabila jenengan sudah menjaga si kelebonan naik, kemasukan aja, bagaimana hukumnya? Enggak apa-apa. Karena Anda tidak sengaja. Sama dengan orang berpuasa ketika siang hari melihat sate 10 sonduk, segosak piring, jenengan iki lali kalau berpuasa, jenengan habiskan. Batal enggak? Enggak batal. Itulah rahmat. Sama lalimu juga karena kau tidak ada kesengajaan untuk membatalkan diri. Wala bagin wala adin innallaha ghafurur rahim. Allah tetap mengampunimu, artinya tidak termasuk Anda sebagai golongan yang melanggar. Aslinya jenengan gak kepingin untuk putus dari Allah. Tapi oleh karena perjalanan kita masih ada di mahfud, di musyahadatul fana dan kamil, pasti sepandai-pandai tupai melompat, suatu saat akan jatuh juga. Kecuali sudah kemaksum, musyahadatul baqa, ya sudah, nggak bisa jenengan dikatakan lalai, nggak bisa. Oleh karena proses demi proses ini harus kita lalui, jatuh bangun, maka disitulah nanti akan sampai pada makom maksum. Tapi aku kalau bicara makom maksum terhadap pandangan syariat dikegemi ini. Maksum itu hanya pada Kanjeng. Lah ngaten nggih. Rasulullah sampun dawuh. Aku iki padha rek ambek awakmu, padha menungsone. Apa?
sifatnya menungso asli nih la haula walaku. Yang membedakan adalah takwa. Ini berarti siapapun yang dikehendaki Allah untuk duduk di situ, bisa enggak Allah? Bisa saja. Tolong jangan membatasi kekuasaan Allah. Jangan. Karena Allah dulu dengan Allah sekarang sama enggak? Sama. Allah dulu bisa mentakdirkan, menghendaki terhadap beliau Muhammad ibnu Abdillah. Kalau sekarang jenengan, Allah menghendaki jenengan, mampukah Allah mendekati? Mampu. Oleh karena iman kita terbatas, akhirnya kalau yang mengatakan maksum langsung kegeming ini. I know, reckon you. Ya, ngerti? I know, reckon you. Ku abaikan, sebab hati kami hanya beriman pada Allah. Allah dulu dengan sekarang sama. Entah kalau Allah dulu dengan sekarang beda. Allah bien dulu ganti, sekarang Allah ganti. Ya lain lagi. Nek perasa aku, imanku, Allah dulu dengan sekarang sama. Huwal awwalu wal akhiru. Sama. Jadi carilah kekosongan di dalam muhadharah dan mukasyafah. Kita akan sampai pada kekosongan manakala kita mengosongkan selain daripada Allah. Kita akan mengosongkan selain pada Allah, prosesnya ilmu, amal, istiqomah. Ngene sih kurang penak mbuh rek gak ngerti. Lho nggih, coba sampean takon, sampean tanya kepada beliau-beliau yang mungkin umurnya sama dengan saya atau di atas saya. Bagaimana ketika saat kita bertolak mencari ilmu kaweruh terhadap para masyayikh dulu? Ayo. Satu, tempat khusus. Dua, bahasanya jangan didengarkan orang lain. Ketiga, bahasanya kita mesti isyarah. Estu, saya diperintahkan Abah untuk sowan kepada Syekh Haji Malang. Sowan tabarukan. Saya tanya, nggih mohon maaf, ingin untuk lekas sampai pada Allah dalam rangka liqo bagaimana Mbah? Jawabannya bagaimana beliau? Berjalanlah kau arah barat, jangan tolah. Santri dulu Pak, nggak pernah bantah. Ya dilakukan. Padahal bukan itu maksudnya. Ternyata nyun sewu, hatimu terus berkholwat dengan membawa sirul asror. Jangan tolah-toleh urusan dunia. Diterangkan seperti itu. Jangankan beliau, mohon maaf terhadap masyayikh kita yang terdekat aja lah. Bagaimana? Saya dikasih pelajaran, carilah kau lewat zikirmu itu untuk menemukan sarangnya angin, susuane angin. Ada yang mengatakan bekasnya burung kuntul miber, atau carilah galie. Coba ndak sampean pikiran sampai pecah, esok ketemu. Iya. Sekarang enak sampean, iki lho. Wis tak genah ning ngene kok sik mbrontak ae, mbuh rek gak ngerti aku. Wis terserah jenengan. Qur'ane ya wis jelas, surat iki, ayat iki wis jelas. Kok umat ini masih bantah? Ya sudah. Sudah. Padahal resiko saya bagaimana? Walau karihal musyrikun, walaupun dibenci oleh yang tidak mau,
bahkan saya dikatakan tukang sihir ilmunya, aku tetap hati saya tidak menyalahkan karena mereka itu belum paham. Jadi Pak, yang membawa jenengan ke balai RW maklumono karena mereka tidak mengerti. Kalau sudah mengerti nggak apa-apa. Cik, ada lagi? Cukup? Jam 11 ya. Oke. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sekali lagi, tolong hukum syariat yang pengen puasa besok monggo Ahad karena hisab nggak salah. Gitu. Terus yang mengikuti hari Senin silahkan karena hukum atau perhitungan rukyat yo nggak salah, ya. Artinya ojo gesekan gara-gara jasmani, ya. Jujur saya mengikuti sistem wasilun untuk likok datang Allah. Sistem ada dua, majedubun dan wasilun. Kalau majedubun ini tidak terikat dengan hukum syariatnya orang syariat. Kalau wasilun terikat. Artinya bagaimana caranya secara jasmani kita patuh hukum syariat, rohani syariat menjadi hakikat supaya bisa makrifat pada Allah. Terserah melok madhab opo wae terserah. Sing agama selain agama Islam mengikuti silakan. Jenengan sesuai dengan hukum syariat Anda. Ingat, Rasul mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad syariate yo gak podo. Ning sing podo akan tetapi yang sama cuman satu, tauhidnya semuanya sama. Makanya saya akan sampaikan mana yang selama ini terkesan ditutup-tutupi ajaran inti Rasulullah yang terjadi di dalam surat Al-Anbiya 87 dan 25. Walaupun di sisi lain saya banyak yang membenci, tetap saya sampaikan. Apapun itu resikonya, tetap saya sampaikan. Karena memang ini amanah dari Allah yang harus saya sampaikan. Jelas ya? Al-Fatihah.